Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pembahasan untuk mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur kelas 11 di semester ganjil untuk kompetensi dasar pengetahuan 3.4 menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa dan kompetensi dasar keterampilan 4.4 melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa. Adapun beberapa perkiraan yang harus disesuaikan dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Yang pertama, pemakaian perlengkapan, akunnya perlengkapan. Yang kedua, biaya dibayar di muka, akunnya sewa dibayar di muka. Yang ketiga, biaya yang masih harus dibayar, akunnya itu utang, terkait dengan akun utang maksudnya. Yang keempat, pendapatan diterima di muka terkait dengan akun hutang. Yang kelima, pendapatan yang masih harus diterima terkait dengan akun piutang. Yang keenam, penyusutan aktiva tetap, jelas akunnya itu aktiva tetap. Yang ketujuh itu taksiran piutang tak tertagih terkait dengan akun piutang. Dan yang kedelapan itu pajak penghasilan terkait dengan akun piutang atau utang. Oke, langsung saja kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, pemakaian perlengkapan. Ayat jurnal penyesuaiannya. Beban perlengkapan di posisi debit dan perlengkapan di posisi kredit. Ini nominalnya sengaja saya tulis 1 juta semua, hanya sekedar contoh. Jadi jika saat pembelian dicatat sebagai harta, maksudnya di sini perlengkapan, jika di saat pembelian dicatat sebagai harta, maka pada akhir periode harus disesuaikan dengan keadaan sebenarnya yang tersisa atau yang masih ada. Dan nilai akun yang ditulis dalam jurnal adalah nilai akun yang terpakai. Jadi yang terpakai yang dicatat. Kemudian yang selanjutnya, biaya dibayar di muka. Adapun ayat jurnal penyesuaiannya, beban di debit posisi debit dan dibayar di muka di posisi kredit. Contohnya secara real untuk ayat jurnal penyesuaiannya, beban sewa di posisi debit dan sewa dibayar di muka di posisi kredit. Sama seperti yang saya sampaikan di awal, nominalnya semua 1 juta, ini hanya sekedar contoh. Kemudian yang selanjutnya itu ada biaya yang masih harus dibayar, beban yang terhutang. Adapun ayat jurnal penyesuaiannya, beban di posisi debit dan hutang di posisi kredit. Adapun contohnya untuk real ayat jurnal penyesuaiannya, beban gaji di posisi debit dan hutang gaji di posisi kredit. Dan untuk selanjutnya, pendapatan diterima di muka atau hutang. Pada saat penerimaan pendapatan dicatat sebagai hutang dengan metode pendekatan neraca, ayat jurnalnya itu pendapatan di posisi debit dan pendapatan diterima di muka di posisi kredit. Sedangkan pada saat penerimaan pendapatan dicatat sebagai pendapatan dengan metode pendekatan laba rugi, ayat jurnal penyesuaiannya, pendapatan diterima di muka di posisi debit dan pendapatan di posisi kredit. Selanjutnya, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang. Adapun ayat jurnal penyesuaiannya, pendapatan yang masih harus diterima di posisi debit dan pendapatan di posisi kredit. Contoh secara realnya, pendapatan sewa yang masih harus diterima di posisi debit dan pendapatan sewa di posisi kredit. Selanjutnya, penyusutan aset tetap. Adapun ayat jurnal penyesuaiannya, beban penyusutan di posisi debit dan akumulasi penyusutan di posisi kredit. Contoh realnya. Beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Maksudnya di sini beban penyusutan gedung di posisi debit dan akumulasi penyusutan gedung di posisi kredit. Adapun rumus penyusutan aset tetap, yang pertama itu dengan menggunakan metode garis lurus, yang kedua dengan menggunakan metode unit produksi, yang ketiga dengan metode saldo menurun ganda, dan yang keempat metode angka tahunan. Penjelasan dari rumus-rumus ini bisa dilihat dari materi ajar yang sudah saya berikan. Selanjutnya, taksiran piutang tak tertagih. Adapun ayat jurnal penyesuaiannya,
beban kerugian piutang di posisi debit, dan cadangan piutang tak tertagih di posisi kredit. Selanjutnya, ada pajak penghasilan. Jika PPh di neraca saldo lebih besar dari data penyesuaian, maksudnya di sini tarif PPh, ayat jurnal penyesuaiannya itu piutang PPh di posisi debit dan PPh di posisi kredit. Dan jika PPh di neraca saldo lebih kecil dari data penyesuaian, maka ayat jurnal penyesuaiannya itu PPh di posisi debit dan hutang PPh di posisi kredit. Oke, langsung saja kita bahas tadi kasus yang ada di LKPD ya. Yang mana pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas membuat jurnal umum, mencatat bukti-bukti transaksi, dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal umum, kemudian memposting jurnal umum ke dalam buku besar, dan selanjutnya itu menyusun neraca saldo. Dan pada kesempatan kali ini kita membuat atau mencatat transaksi penyesuaian dalam jurnal penyesuaian yang tertuang dalam ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama, kita harus menyediakan dulu formulir ya. Formulir jurnal penyesuaiannya, formulirnya ini sama dengan jurnal umum ya, sama dengan jurnal umum. Kemudian langkah selanjutnya itu yang harus kita perhatikan adalah neraca saldo. Jadi patokan kita menyusun jurnal penyesuaiannya itu adalah neraca saldo. Kemudian yang harus kita perhatikan dan harus kita analisis adalah bukti transaksi, yang dalam hal ini adalah bukti memorial. Dalam kasus ini di siklus akuntansi perusahaan jasa Salon Cantik ada dua bukti memorial. Yang pertama itu dengan nomor bukti memorial BM12-3 dan bukti memorial BM12-4. Oke, langsung saja kita analisis bukti memorial yang pertama BM12-3. Data penyusutan aktiva tetap bulan Desember 2018. Equipment ya sebesar 800.000. Jadi tadi pembahasan sebelumnya juga sudah dibahas satu persatu akun dan ayat jurnal penyesuaiannya. Langsung saja kita ke jurnal penyesuaian. Ini ada formulirnya. Formulir tanggal ini kita buat dengan ini ya. Ini Desember 2018 dan tanggalnya itu per 31 Desember 2018. Adapun bukti transaksinya tadi, bukti transaksinya itu BM12-3, kita tulis di sini BM12-3, dan akun yang terkait itu adalah karena bukti memorialnya ini data penyusutan dari dari bukti memorial ini data penyusutan aktiva tetap bulan Desember. Jadi ada perlengkapannya ini ya. Peralatan maksudnya. Ini kita lihat langsung, kita buat. Ini ada depreciation expense dan equipment akumulasi depreciation dengan nominal langsung ya Rp800.000 di posisi debit, depreciation expense-nya Rp800.000 dan equipment accumulated depreciation itu di posisi kredit sebesar Rp800.000. Oke, untuk selanjutnya sama di nomor bukti transaksi BM12-4, data penyesuaian akhir periode. Yang pertama itu persediaan akhir supplies dinilai Rp8 juta. Sedangkan kita lihat di sini ada supplies ya. Suppliesnya di sini supplies sebesar Rp8 juta, data penyesuaiannya persediaan akhir ya, maksudnya di sini. Sedangkan di neraca saldo itu supplies ada sebesar Rp10.350.000. Dan di penjelasan sebelumnya tadi kalau supplies ya, artinya beban perlengkapan ini yang terpakai yang dicatat. Jadi kita kalkulasikan saja, kita kurangi karena di neraca saldo itu ada supplies sebesar Rp10.350.000 dan di bukti memorial itu persediaan akhir supplies itu dinilai sebesar Rp8 juta. Jadi langsung saja kita catat di sini tanggal 31 dengan nomor bukti transaksi BM12-4 dan akunnya itu yang pertama office supplies expense dan supplies ya. Supplies di sini dengan nilai
karena tadi di awal itu saldo di neraca saldo itu ada supply sebesar Rp10.350.000 dan persediaan akhir supply itu dinilai Rp8 juta, jadi selisihnya itu ada Rp2.350.000 untuk di posisi debit office supply expense, dan di posisi kredit itu supply-nya berkurang sebesar Rp2.350.000. Oke, selanjutnya itu ada beban asuransi yang telah kadaluarsa. Beban asuransi yang telah kadaluarsa itu ya ada di sini di neraca saldo. Di neraca saldo itu ada prepaid insurance. Nah, prepaid insurance itu sebesar Rp7.500.000. Sedangkan di bukti memorial itu beban asuransi yang telah kadaluarsa sebesar Rp1.500.000. Jadi yang kita catat yang setelah kadaluarsa ini yang telah menjadi beban. Kita langsung saja, tanggalnya kita 31 Desember dan bukti memorialnya itu sama tadi ya, BM12-4. Langsung saja kita isi di sini biaya asuransi atau insurance expense. Ya, dari sini buat insurance expense sebesar Rp1.500.000 di posisi debit. Dan di posisi kreditnya itu kita letakkan prepaid insurance dengan di posisi kredit nominalnya itu Rp1.500.000 seperti ini. Dan jangan lupa untuk total ya, untuk totalnya itu karena ini menggunakan Excel, kita bisa langsung menggunakan rumus, dan kalau kalian secara manual kalian harus kalkulasikan secara manual. Kalkulasikan secara manual. Oke, catatan untuk menjurnal. Jurnal ini harus balance antara posisi debit dan posisi kredit. Yang dalam hal ini jurnal penyesuaiannya itu total dari jurnal penyesuaian itu dari ada 3 akun ini sebesar Rp4.650.000 di posisi debit, dan di posisi kredit sebesar Rp4.650.000 di posisi kredit. Jadi balance ya antara posisi debit dan kredit. Mungkin itu saja pembahasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.